Bayangkan sebuah negara kecil, penduduknya cuma 5,5 juta orang, lebih sedikit dari Jakarta Timur. Negara ini punya satu rekening raksasa milik bersama seluruh rakyatnya. Isinya hari ini lebih dari 2 triliun dolar Amerika. Kalau dirupiahkan, sekitar 33.000 triliun rupiah. Lebih dari 10 kali lipat seluruh APBN Indonesia. Dan kalau dibagi rata, setiap warganya, dari bayi yang baru lahir sampai kakek nenek, punya jatah sekitar 6 miliar rupiah. Negara itu Norwegia. Dan rekening raksasa itu bukan dongeng. Namanya Government Pension Fund Global, dana abadi minyak terbesar di dunia. Saking besarnya, dana ini memiliki rata-rata 1,5% dari seluruh saham perusahaan publik di planet bumi. Artinya, ponsel yang kamu pegang, minuman yang kamu beli, aplikasi yang kamu buka hari ini, kemungkinan besar sebagian kecil keuntungannya mengalir ke rakyat Norwegia. Bagaimana mungkin negara sekecil itu bisa memiliki sebanyak ini? Jawaban singkatnya, minyak. Tapi tunggu dulu. Kalau jawabannya cuma minyak, kenapa Venezuela yang cadangan minyaknya terbesar di dunia justru bangkrut dan rakyatnya kelaparan? Kenapa Nigeria yang kaya minyak tetap miskin? Dan kenapa Indonesia, yang pernah jadi raja minyak Asia Tenggara, tidak punya dana seperti ini? Jawaban panjangnya jauh lebih menarik. Dan di tengah video, aku akan ceritakan satu penyakit ekonomi berbahaya yang berhasil dihindari Norwegia, penyakit yang menjangkiti hampir semua negara kaya sumber daya alam, termasuk kita. Dan yang bikin makin menarik, semua angka tadi bukan rahasia negara. Siapapun, termasuk kamu sekarang juga, bisa membuka situs resmi pengelola dananya dan melihat nilainya bergerak naik turun secara langsung, seperti menonton papan skor. Anak sekolah di Norwegia bisa mengecek berapa kekayaan bersama bangsanya hari ini, sedetail sampai perusahaan apa saja yang dimiliki. Bandingkan dengan nasib kekayaan alam di banyak negara lain, yang jangankan dipantau rakyat, diaudit saja susah. Untuk paham kehebatan Norwegia, kamu harus tahu dulu dari mana mereka berangkat. Karena Norwegia tidak selalu kaya. Sampai pertengahan abad 20, dia negara pinggiran Eropa yang biasa-biasa saja. Ekonominya bergantung pada ikan, kayu, dan kapal. Musim dinginnya brutal, tanahnya tandus, dan hidupnya keras. Saking sulitnya, pada akhir abad 19, ratusan ribu orang Norwegia kabur bermigrasi ke Amerika mencari hidup yang lebih baik. Norwegia adalah negara yang ditinggalkan warganya. Bahkan dibanding tetangganya sendiri, Norwegia adalah adik yang tertinggal. Swedia punya industri manufaktur yang kuat. Denmark punya pertanian yang makmur. Norwegia, ikan dan hutan. Tidak ada yang menyangka negara ini akan jadi apa-apa. Sampai suatu hari di akhir tahun 60-an, sesuatu terjadi di dasar Laut Utara yang mengubah segalanya. Dan lucunya, hampir semua orang saat itu yakin di sana tidak ada apa-apa. Ceritanya begini. Setelah ladang gas raksasa ditemukan di Belanda, perusahaan-perusahaan minyak dunia mulai penasaran, jangan-jangan Laut Utara menyimpan harta serupa. Puluhan sumur dibor di perairan Norwegia. Hasilnya, kering semua. Jutaan dolar terbakar sia-sia. Para ahli geologi mulai menyerah, dan banyak perusahaan angkat kaki. Salah satu yang terakhir bertahan, perusahaan Amerika bernama Phillips Petroleum, memutuskan mengebor satu sumur lagi. Yang benar-benar terakhir, sebelum pulang. Beberapa hari sebelum Natal 1969, dari sumur terakhir itu, mereka menemukannya. Ladang minyak Ekofisk. Salah satu penemuan minyak lepas pantai terbesar dalam sejarah saat itu. Ironisnya, di tahun yang hampir sama, Indonesia juga sedang menikmati kebangkitan minyaknya sendiri. Dua negara dikaruniai rezeki serupa di waktu yang hampir bersamaan.
Yang satu akan mengubahnya jadi dana abadi terbesar di dunia. Yang satu lagi, ceritanya akan kita bahas nanti. Nah, di titik inilah Norwegia membuat serangkaian keputusan yang membedakannya dari hampir semua negara kaya minyak lain. Keputusan pertama, dan yang paling fundamental. Minyak ini milik siapa? Banyak negara menjawabnya dengan membiarkan perusahaan asing menguras, membayar royalti seadanya ke pemerintah, lalu selesai. Norwegia menjawab beda. Minyak di perairan kami adalah milik rakyat Norwegia. Titik. Perusahaan asing boleh ikut menambang, tapi sebagai tamu, bukan tuan. Prinsip itu dituangkan dalam dokumen yang legendaris di kalangan ekonom, 10 Perintah Minyak, yang disepakati Parlemen Norwegia di awal 70-an. Isinya antara lain, minyak harus dikelola di bawah kendali nasional, hasilnya harus dipakai membangun industri dalam negeri, dan alam harus dijaga. Untuk menjalankannya, mereka mendirikan perusahaan minyak negara sendiri, Statoil. Dan pajak untuk keuntungan perusahaan minyak dipatok luar biasa tinggi, sekitar 78%. Perusahaan asing protes keras, tapi tetap antre masuk. Karena minyaknya terlalu menggiurkan. Coba resapi angka itu. 78% keuntungan minyak masuk kas negara. Norwegia paham satu hal yang sering dilupakan negara berkembang. Dalam negosiasi sumber daya alam, pemilik cadangan itu posisinya kuat, bukan lemah. Minyak tidak bisa dipindahkan ke negara lain. Kalau perusahaan asing tidak mau bayar mahal, akan ada yang lain yang mau. Kepercayaan diri seperti ini butuh satu hal yang mahal, pemerintahan yang tidak bisa dibeli oleh tamunya. Satu lagi yang sering dilupakan orang dari resep Norwegia. Mereka tidak cuma menagih pajak, tapi memaksa transfer ilmu. Perusahaan asing yang mau menambang diwajibkan menggandeng dan melatih orang lokal. Universitas-universitas Norwegia membuka jurusan teknik perminyakan. Dalam satu generasi, lahir ekosistem insinyur, galangan, dan perusahaan teknologi lepas pantai kelas dunia milik Norwegia sendiri. Hari ini, teknologi pengeboran laut dalam mereka diekspor ke seluruh dunia. Minyaknya suatu saat habis, tapi keahliannya tidak. Uang pun mulai mengalir deras ke Norwegia. Dan seperti semua negara yang mendadak kaya, mereka mulai belanja. Gaji naik, proyek dibangun, subsidi mengalir. Lalu datang tamparan pertama. Pertengahan tahun 80-an, harga minyak dunia jatuh. Pendapatan Norwegia ikut terjun bebas, ekonominya limbung, dan mereka sadar telah membangun gaya hidup di atas harga minyak yang ternyata bisa runtuh kapan saja. Tamparan itu menyakitkan. Tapi justru dari sanalah lahir ide terbesar dalam sejarah ekonomi Norwegia. Sebelum masuk ke ide besarnya, kamu perlu kenalan dulu dengan penyakit yang aku janjikan di awal. Para ekonom menyebutnya Dutch disease, penyakit Belanda. Namanya diambil dari pengalaman Belanda sendiri setelah menemukan ladang gas raksasa. Kedengarannya aneh, kenapa menemukan harta karun malah disebut penyakit? Begini cara kerjanya, dan perhatikan baik-baik, karena penyakit ini juga pernah dan sedang mengintai Indonesia. Ketika sebuah negara mendadak panen dolar dari ekspor satu komoditas, mata uangnya ikut perkasa. Kedengarannya bagus. Tapi mata uang yang terlalu perkasa membuat semua produk lain negara itu jadi mahal di mata dunia. Pabrik tekstilnya kalah saing, pertaniannya kalah murah, industrinya layu satu persatu. Tenaga kerja dan modal tersedot ke sektor tambang yang gajinya besar. Pelan-pelan, negara itu berubah jadi kuda satu trik. Hanya bisa satu hal, menjual kekayaan alamnya. Dan ketika alamnya habis atau harganya jatuh, tidak ada lagi yang tersisa. Itulah yang menimpa banyak negara kaya minyak. Uangnya datang seperti banjir, membanjiri segalanya,
lalu surut meninggalkan lumpur. Venezuela adalah contoh paling tragis dari negara terkaya Amerika Latin jadi krisis kemanusiaan. Nigeria mengekspor minyak mentah triliunan dolar selama puluhan tahun, tapi harus mengimpor bensin karena tidak pernah serius membangun kilangnya sendiri. Kekayaan alam, tanpa aturan main yang benar, bukan berkah. Dia jebakan yang menyamar jadi berkah. Dan inilah jawaban Norwegia. Ide yang sekarang dipelajari seluruh dunia. Tahun 90, Parlemen Norwegia membentuk sebuah dana khusus. Aturannya sesederhana ini. Pertama, seluruh pendapatan negara dari minyak dan gas tidak boleh langsung dibelanjakan. Semuanya masuk ke dana ini. Kedua, dan ini bagian yang jenius, dana ini dilarang diinvestasikan di dalam negeri Norwegia sendiri. Seluruhnya harus diinvestasikan di luar negeri. Saham perusahaan dunia, obligasi, properti di kota-kota besar dunia. Kenapa dilarang diinvestasikan di dalam negeri? Ini yang sering bikin orang bingung, padahal justru disinilah obat anti penyakit Belandanya. Kalau uang minyak sebesar itu digelontorkan ke ekonomi Norwegia yang kecil, dia akan membanjiri segalanya. Harga-harga meledak, mata uang menguat gila-gilaan, industri non-minyak mati. Dengan memarkir uangnya di luar negeri, ekonomi dalam negeri tetap sehat dan kompetitif, sementara kekayaannya tetap tumbuh. Banjirnya ditampung di bendungan, bukan dibiarkan menenggelamkan sawah sendiri. Lalu aturan ketiga, yang paling menuntut disiplin. Pemerintah hanya boleh mengambil sekitar 3% dari nilai dana itu setiap tahun untuk anggaran negara. Kenapa 3%? Karena itu perkiraan imbal hasil real jangka panjang investasinya. Artinya, yang dibelanjakan hanya bunganya. Pokoknya tidak pernah disentuh dan terus beranak pinak selamanya. Setoran pertama masuk tahun 96. 3 dekade kemudian, dana itu menembus 2 triliun dolar. Bukan karena minyaknya saja, tapi karena bunga berbunga yang dibiarkan bekerja tanpa diganggu politisi. Coba bandingkan filosofinya dengan yang biasa kita dengar. Di banyak negara, pendapatan tambang dianggap penghasilan, langsung habis di anggaran tahun itu juga. Norwegia menganggapnya bukan penghasilan, melainkan perpindahan bentuk kekayaan. Minyak di dasar laut adalah tabungan warisan leluhur. Menyedotnya lalu menghabiskannya berarti mencuri dari anak cucu. Maka minyak itu hanya boleh berubah bentuk, dari cairan hitam di dasar laut, menjadi saham dan aset produktif yang akan menghidupi Norwegia bahkan setelah tetes minyak terakhirnya habis. Hasilnya hari ini bisa kamu lihat sendiri. Dana itu memiliki saham di sekitar 7.200 perusahaan di seluruh dunia. Rata-rata 1,5% dari seluruh saham yang diperdagangkan di planet ini. Perusahaan teknologi raksasa Amerika, produsen mobil Jepang, bank-bank Eropa, di hampir semuanya ada kepemilikan rakyat Norwegia. 71% dananya di saham, sisanya di obligasi, properti, dan energi terbarukan. Norwegia sudah bukan sekadar negara minyak. Dia pemilik saham planet bumi. Cara mengelolanya pun jauh dari kesan glamor. Dana ini dijalankan sebuah unit di bawah Bank Sentral Norwegia, dengan tim yang untuk ukuran uangnya terbilang kecil dan biaya operasional yang sangat rendah. Strateginya membosankan dan justru itu kuncinya. Sebagian besar dananya mengikuti pasar dunia secara luas, tidak sok pintar menebak saham mana yang akan meledak. Tidak ada trader kobo, tidak ada taruhan gila. Pelan, murah, disiplin, dan menang dalam jangka panjang. Tapi jangan kira dana ini pasif diam saja. Sebagai pemilik saham di ribuan perusahaan, dia rajin bersuara di rapat-rapat pemegang saham seluruh dunia. Menolak gaji bos yang kelewat batas, menuntut transparansi iklim, memprotes tata kelola yang buruk. Bayangkan itu sebentar.
Nelayan dan guru di desa-desa Norwegia, lewat dana pensiun bersama mereka, ikut menegur perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Itu bentuk kedaulatan ekonomi yang paling elegan yang pernah ada. Dana ini juga sudah lulus ujian-ujian paling brutal. Krisis keuangan global 2008 menghantam nilai investasinya habis-habisan. Banyak yang panik dan menuntut strategi diubah. Norwegia justru melakukan sebaliknya, tetap pada aturan, dan memakai kesempatan itu untuk membeli saham-saham dunia yang sedang diobral murah. Ketika pasar pulih, dana itu melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Pandemi 2020 memaksa penarikan terbesar dalam sejarahnya, dan sistemnya tetap berdiri kokoh, karena penarikannya pun mengikuti aturan main. Dan dampaknya terasa di kehidupan nyata warganya. Pendidikan gratis sampai universitas. Kesehatan nyaris gratis. Cuti melahirkan hampir setahun dibayar. Pensiun terjamin. Norwegia langganan posisi puncak indeks kebahagiaan dan pembangunan manusia dunia. Pendapatan per kapitanya termasuk yang tertinggi di planet ini. Dan semua itu berdiri di atas fondasi yang tidak akan runtuh saat harga minyak jatuh, karena mesin uangnya sudah bukan minyak lagi, melainkan bunga dari tabungan raksasa mereka. Dan inilah pencapaian yang paling jarang disadari. Hari ini, hasil investasi dana itu dalam setahun seringkali lebih besar daripada seluruh pendapatan minyak dan gas Norwegia di tahun yang sama. Artinya, mesin uangnya sudah berganti. Tabungannya kini menghasilkan lebih banyak daripada sumur-sumurnya. Norwegia sudah sampai di titik yang diimpikan setiap negara tambang, kaya bukan karena masih menggali, tapi karena dulu pernah menabung. Titik di mana kekayaan alam resmi berubah menjadi kekayaan abadi. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Kenapa politisi Norwegia tidak menjarah dana itu? Serius, dana 2 triliun dolar duduk manis di satu rekening dan tidak ada yang mencurinya? Disinilah letak pelajaran yang sebenarnya. Jawabannya berlapis. Lapisan pertama, transparansi total. Dana ini mungkin lembaga keuangan paling terbuka di dunia. Nilai dananya diperbarui terus-menerus dan bisa dilihat siapapun di situsnya, sampai angka terakhir. Daftar seluruh perusahaan yang dimilikinya terbuka. Setiap suara yang dia berikan di rapat pemegang saham terbuka. Lapisan kedua, pagar etika. Dana ini punya dewan etik independen yang bisa mendepak perusahaan dari portofolio kalau terbukti merusak lingkungan parah, melanggar hak asasi, atau memproduksi senjata tertentu. Sudah ratusan perusahaan dunia masuk daftar hitamnya. Lapisan ketiga, konsensus politik. Partai kiri dan kanan Norwegia boleh bertengkar soal apapun, tapi soal aturan main dana ini, mereka sepakat tidak saling merusak. Aturan 3% dihormati pemerintahan manapun yang berkuasa. Disiplin lintas generasi politik, itu barang paling langka di dunia. Dan lapisan terakhir, yang paling dalam, kepercayaan publik yang dijaga institusi. Norwegia selalu ada di jajaran negara paling rendah korupsinya di dunia. Pers bebas mengawasi, pengadilan independen, dan rakyat yang terbiasa menuntut akuntabilitas. Sistem seperti ini tidak dibangun setahun 2 tahun. Tapi tanpa fondasi itu, dana abadi secanggih apapun cuma menunggu giliran dijarah. Ingat pelajaran dari episode-episode kita sebelumnya, brankas paling kuat pun kalah oleh orang dalam yang serakah. Norwegia juga bukan satu-satunya pemain di dunia dana kekayaan negara. Negara-negara Teluk punya dana raksasa dari minyak, Singapura yang bahkan tidak punya sumber daya alam membangun 2 dana kekayaan kelas dunia dari disiplin fiskal dan keuntungan perusahaan negaranya. Tapi ada satu hal yang membuat Norwegia tetap jadi standar emas. Kebanyakan dana negara lain tertutup, dikendalikan lingkaran istana atau elit, dan rakyatnya tidak tahu isinya.
dana Norwegia telanjang di depan publik. Itu bedanya dana milik rakyat dan dana atas nama rakyat. Satu lagi kejujuran yang perlu disebut. Norwegia bukan malaikat tanpa paradoks. Sampai hari ini mereka tetap salah satu pengekspor minyak dan gas terbesar Eropa, bahkan makin penting sejak perang di Ukraina mengubah peta energi. Di dalam negeri mereka berkampanye mobil listrik dan energi bersih, sementara kasnya tetap diisi bahan bakar fosil yang dijual ke negara lain. Para kritikus menyebutnya kemunafikan iklim. Pembelanya menyebutnya realisme. Yang jelas, bahkan kisah sukses terbaik pun punya sisi abu-abu. Sekarang mari kita pulang dan lakukan perbandingan yang jujur, meski menyakitkan. Indonesia juga pernah dikaruniai rezeki minyak yang luar biasa. Tahun 70-an, harga minyak dunia meroket dan Indonesia sebagai anggota OPEC kebanjiran petrodolar. Uang minyak era itu memang ikut membangun negeri, sekolah-sekolah impres, jalan, swasembada beras. Tapi era itu juga meninggalkan cerita kelam yang pernah kita singgung, perusahaan minyak negara yang nyaris bangkrut oleh utang dan salah kelola di tahun 75, dan kebocoran yang jadi legenda. Yang paling menyesakan, tidak ada satupun mekanisme seperti dana Norwegia. Pendapatan minyak masuk anggaran, habis tahun itu juga. Ketika harga minyak jatuh di pertengahan 80-an, Indonesia limbung persis seperti Norwegia. Bedanya, Norwegia menjawabnya dengan membangun dana abadi. Kita menjawabnya dengan mencari komoditas berikutnya untuk dijual. Kayu, lalu batu bara, lalu sawit, lalu nikel. Sumber daya berganti, polanya tetap. Gali, jual, habiskan. Dan produksi minyak kita terus menyusut sampai akhirnya kita keluar dari OPEC dan jadi pengimpor. Hitung-hitungan kasarnya bikin nyeri. Kalau saja sejak tahun 70-an Indonesia menyisihkan sebagian pendapatan minyak dan tambangnya ke dana abadi dengan disiplin ala Norwegia, dengan bunga berbunga setengah abad, nilainya hari ini bisa ribuan triliun rupiah. Cukup untuk membiayai pendidikan gratis, riset, dan jaring pengaman sosial tanpa perlu utang. Itu bukan hayalan. Itu matematika sederhana yang tidak pernah kita kerjakan. Kekayaannya sudah keluar dari perut bumi Indonesia. Dia hanya tidak pernah disimpan. Kabar baiknya, cerita kita belum selesai. Beberapa tahun terakhir, Indonesia akhirnya mulai membangun kendaraan serupa. Ada lembaga pengelola investasi yang dibentuk untuk menarik dana global, dan yang terbaru, superholding raksasa yang menyatukan aset-aset perusahaan negara dengan mimpi menjadi dana kekayaan negara versi Indonesia. Nilai aset yang dikelolanya ratusan miliar dolar. Arahnya benar. Tapi setelah menonton video ini sampai sini, kamu sudah tahu pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Pertanyaannya bukan seberapa besar dananya, tapi seberapa kuat pagarnya. Apakah transparan sampai orang biasa bisa mengaudit dari ponselnya, seperti rakyat Norwegia? Apakah aturan belanjanya disiplin dan tahan godaan politik 5 tahunan? Apakah pengelolanya dijaga dari orang dalam yang serakah? Norwegia membuktikan dana abadi bisa jadi mesin kesejahteraan abadi. Tapi episode-episode kita sebelumnya juga membuktikan, di tangan yang salah, kolam uang raksasa hanyalah target perampokan berikutnya. Alatnya sama. Hasilnya ditentukan integritas pemegangnya. Apakah Indonesia terlambat? Tidak. Norwegia baru mulai serius 20 tahun setelah minyak pertamanya mengalir. Dan ingat, kita masih punya kekayaan yang belum habis. Nikel untuk baterai dunia, tembaga, sawit, laut, dan bonus demografi ratusan juta orang muda. Pertanyaannya tinggal satu, apakah generasi ini mau memutus pola gali jual habiskan yang sudah setengah abad, dan mulai berpikir seperti pemilik warisan, bukan penjual warisan? Itu bukan keputusan pemerintah saja.
Itu tekanan yang harus terus datang dari rakyat yang paham. 3 pelajaran dari kisah Norwegia, dan ketiganya juga berlaku untuk dompetmu sendiri. Pertama, rezeki besar tanpa aturan main adalah bencana yang tertunda. Berlaku untuk negara yang menemukan minyak, maupun kamu yang tiba-tiba dapat warisan atau bonus besar. Kedua, rahasia kekayaan abadi itu membosankan, jangan makan pokoknya, hiduplah dari bunganya. Norwegia hanya membelanjakan 3%. Coba tanya dirimu, berapa persen tabunganmu yang kamu belanjakan tahun ini? Dan ketiga, transparansi adalah pengawet kekayaan terbaik. Uang yang bisa dilihat semua orang susah dicuri. Uang yang gelap, cepat atau lambat, akan menguap. Itu berlaku untuk dana 2 triliun dolar di Oslo, untuk dana abadi yang sedang kita bangun di Jakarta, sampai untuk keuangan rumah tanggamu sendiri. Norwegia tidak menemukan keajaiban. Mereka cuma menemukan minyak, lalu memilih untuk tidak membohongi diri sendiri tentang cara mengelolanya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Tonton juga episode korupsi batubara dan kisah 74 kg emas untuk melihat sisi sebaliknya dari cerita hari ini, kenapa kekayaan alam kita selama ini lebih sering bocor daripada tersimpan. Link di deskripsi. Tulis di komentar, kalau Indonesia punya dana abadi sebesar Norwegia, menurutmu prioritas pertamanya harus kemana? Pendidikan, kesehatan, atau riset? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.